Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Nah, kemarin kita sudah membahas, minggu kemarin ya maksudnya, kita sudah membahas tentang persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. Nah, kali ini Ibu lanjutkan lagi, yaitu tentang belah ketupat, layang-layang, trapesium. Nah, kita awali dulu dari yang pertama, yaitu belah ketupat. Sifat-sifat daripada belah ketupat. 1. Diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Ini ya gambarnya, kalian lihat tuh, sama itu tegak lurus ya. Kemudian yang kedua, seluruh sisinya sama panjang. Nah, ini sisi-sisinya tuh ya. Sisi A, B, C, D. Sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi AD. Berikutnya, sisi yang berhadapan sejajar. Sisi yang berhadapan yang mana yang sejajar? Yaitu AD ya, AD sejajar BC. Kemudian AB sejajar CD. Berikutnya, sudut yang berhadapan sama besar. Mana sudut yang berhadapan sama besar? Yaitu kalian lihat sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D ya. Berikutnya, sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Kalian lihat pada sudut A ya. Sudut A ini di sini ditambah sudut B, ini adalah 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D 180 derajat ya. Sekarang kita lihat diagonalnya. A sampai C adalah diagonal 1. Kemudian B sampai D adalah diagonal 2, sering disebut D1 dan D2. Sekarang untuk mencari luas dan keliling belah ketupat ya. Untuk luas belah ketupat itu adalah D1 kali D2 dibagi 2. Nah, untuk keliling tentunya sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, yaitu sisi mana? Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA ya. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu tentang layang-layang. Bagaimana sifat layang-layang? 1. Diagonalnya saling tegak lurus dan membagi salah satu sama panjang. Tuh ya, kita gambar tuh. Kemudian yang kedua, dua pasang sisinya sama panjang. Ini ada, nih sama dengan ini ya. Kemudian ini sisi itu sama dengan sisi itu ya. Di sini adalah sisi AB sama dengan sisi BC, sisi CD sama dengan sisi AD. Ya.
Kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar, hanya satu ya. Jadi berbeda dengan tadi kalau belah ketupat. Kalau untuk layang-layang itu hanya sepasang, yaitu sudut A dan sudut sama dengan sudut C. Ya, kita lihat diagonalnya. Diagonalnya di sini adalah diagonal AC, itu adalah diagonal 1, sering disebut D1. Kemudian BD itu adalah diagonal 2, sering disebut D2. Ya, lanjut. Untuk mencari luas dan keliling. Untuk mencari luas daripada layang-layang adalah D1 kali D2 dibagi 2. Untuk keliling sama dengan belah ketupat, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Lanjut, untuk trapesium sama kaki mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Terdapat satu pasang sisi sejajar. Ya, tuh lihat. Itu sisinya sejajar, ya. 2. Terdapat satu pasang sisi sama panjang. Satu pasang sisi sama panjang. Ya, yaitu sisi AD sama dengan sisi BC. Kemudian sudut kaki sama besar. Nih, sudut kaki itu adalah sudut A sama dengan sudut B. Kemudian diagonalnya sama panjang. Ya, diagonalnya adalah diagonal AC sama dengan diagonal BD, ya. Nah, pada trapesium ABCD dengan sisi sejajar itu sama dengan AB dan CD. Tingginya adalah T, atau garis tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Ya. Nah, cara mencari luas dan keliling. Untuk luas itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, yaitu AB ditambah CD kali T dibagi 2. Kelilingnya bagaimana? Sama. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Lanjut lagi mengenai trapesium siku-siku. Ya. Sifat trapesium siku-siku. 1. Terdapat satu pasang sisi sejajar. Ya, lihat nih. Ada sisi yang sejajar. Kemudian terdapat satu kakinya tegak lurus terhadap sisi sejajar. Itu ya kakinya ya. Nah, dia A, B, C, D, ya. Kaki yang tegak lurus merupakan tinggi trapesium. Yang tegak lurus yang mana? Yang AD, ya. Lihat, itu adalah tinggi. Sisi sejajarnya adalah AB dan CD, tingginya adalah AD. Ya. Untuk mencari luas dan keliling. Luas trapesium siku-siku rumusnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajarnya yang mana? Ya, AB ditambah CD kali tinggi dibagi 2. Nah, untuk kelilingnya juga sama. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, ya.
Berikutnya, trapesium sembarang. Sifat trapesium sembarang. 1. Terdapat satu pasang sisi sejajar. Sembarang ya, ini sejajar nih garisnya ya. 2. Keempat sisinya tidak sama panjang. Keempat sisinya berbeda-beda ya panjangnya ya. Nih ya, jadi panjang AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan CD, tidak sama dengan AD. Nah, tingginya itu tinggi sudah diberikan tanda T di sini ya. Ini T. T-nya adalah tinggi ya. Sisi sejajarnya sama ya. Kemudian cara mencari luas dan keliling. Luasnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2 ya. Otomatis apa jumlah sisi sejajar itu adalah AB ditambah CD kali tinggi dibagi 2. Kelilingnya sama ya. Jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, itulah tadi materi tentang belah ketupat, layang-layang, trapesium. Sekarang Ibu lanjutkan dengan contoh-contoh soal dan pembahasannya. Nomor 1, contoh soalnya. Suatu belah ketupat memiliki panjang sisinya sebesar 3A cm. Jika kelilingnya adalah 60 cm, tentukan nilai A. Ya. Kita jawab di sini ya. Dijawab ya, dijawab. Sebentar. Suatu belah ketupat memiliki panjang sisi. Sisinya adalah sisi itu sama dengan 3A cm ya. Kelilingnya ini diketahui ya, ini adalah diketahui ya. Sisinya 3A cm. Kelilingnya adalah 60 cm. Ditanya A itu berapa ya. Nah, ini bisa kita gambar ya. Belah ketupat kita gambar nih. Belah ketupat itu sisinya sama ya. Sisinya sama ya. Sisinya sama ya. Ini sisinya sama, ini A, ini B, ini C, ini D ya, sama. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama ya. Ini 3A, ini 3A, ini 3A, ini 3A ya. Nah, di sini yang diketahui keliling ya. Untuk mencari keliling itu rumusnya apa? Keliling ya 4 kali sisi ya.
4 kali sisi itu 60 ya, 60 kelilingnya ya, sama dengan 4 kali 3A ya, atau 60 sama dengan 3A ditambah 3A ditambah 3A ditambah 3A. Ini sisi nih ya, ini sisi. Jadi 60 sama dengan 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12 A ya. 12A sama dengan 60, maka A sama dengan 60 dibagi 12 ya. 60 dibagi 12 berapa? 5 cm ya. Itu. Lanjut yang nomor 2. Sebuah trapesium memiliki sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm serta memiliki tinggi 10 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut. Kita jawab ya anak-anak. Sisi sejajarnya, sisinya 12 dan 14 ya. Diketahui ya, sisinya, sisi sejajar itu adalah 12 cm dan 14 cm. Dan tingginya, tinggi itu atau T itu adalah 10 cm. Ditanya luas trapesium ya, trapesium ya. Luas trapesium rumusnya apa? Luas trapesium itu rumusnya adalah jumlah sisi sejajar, jumlah sisi sejajar kali setengah kali tinggi sama dengan 12 ditambah 14 ya, kali setengah kali 10 ya, sama dengan 26 kali setengah kali 10 5 ya, 5. Jadi sama dengan 130 cm persegi ya. Berikutnya yang nomor 3. Jika diketahui luas sebuah trapesium adalah 640 cm persegi dan juga diketahui tinggi trapesium adalah 16 cm dan panjang salah satu sisi sejajarnya 28 cm, berapakah panjang sisi sejajar yang satunya? Ya, kita jawabnya ya di sini. Apa yang diketahui? Diketahui ya.
diketahui di situ apa? L ya. L itu sama dengan 640 cm persegi. Kemudian T-nya adalah 16 cm. Terus S sisinya ada 2 ya. Jadi kita misalkan S1-nya itu adalah 28 cm. Maka yang ditanya apa? Ditanya adalah S2 sama dengan berapa ya? Nih S1 ini misalnya sisi yang pertama, ini yang sisi yang kedua. Jadi S1 dan S2 itu adalah sejajar. Kita lihat ya luasnya. Luasnya apa? Luas trapesium. Ya. L sama dengan jumlah garis sejajar kali setengah kali tinggi ya. L-nya berapa? L-nya sudah diketahui 640 sama dengan jumlah garis sejajar. Jumlah garis sejajar itu 28 ditambah misalnya S2 ya. S2 itu sisi yang kedua ya. Kali setengah kali 16. 640 sama dengan 28 ditambah S yang kedua maksudnya ya. Kali setengah kali 16 8 ya. Jadi 640 sama dengan 28 kali 8. 28 kali 8 itu 200. Berapa 28 kali 8? 28 kali 8 4 6 22. Jadi 224. Ini kali ini dulu ini ya. Nih ditambah S2 kali 8 S2 ya. Nah sekarang kita cari 8 pindah S2 sama dengan 640 diambil 224. Jadi 8 S2 sama dengan 640 diambil 224. Berapa? 416. Jadi S2 itu berapa? 416 dibagi 8 ketemunya 52 cm. Jadi panjang sisi panjang sisi itu sama dengan 52 cm ya. Itu tadi contoh-contoh soal dan materi yang udah Ibu bahas
untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan tolong soal-soal yang ada di buku kalian pelajari, kalian jawab, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar berikutnya, kalian bisa membuka Google Classroom. Di situ sudah ada contoh-contoh atau soal-soal yang harus kalian jawab. Terima kasih.